Halo Kak Anida, selamat datang. Halo, wah, Halo, Baru ada satu nih Kak. oke, coba ya aku infoin ke yang lain lagi. Ini Kevin juga udah join, bukan ya, beda lagi. Sorry, 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 sorry. Tunggu ya, aku coba tanyain yang lain. Baik Kak, makasih. Iya, tunggu. Oh iya, Anissa tadi mati listrik ya. Terus Saidina sudah join. Jessica, Jessica sepertinya lagi ada masalah gangguan sinyalnya. Dan untuk Maulida juga. Dan yang lainnya izin. Sepertinya segini, Kak. gimana nih Kak? Apa langsung dimulai Bagaimana? aja Kak? Takutnya ngaret nih Kak. Oh boleh nih, mungkin ada Saidina nih udah apa ya siap nih belajar fisika hari ini. Iya. Oke, Makasih Kak boleh Anida ya dimulai, Kak. udah konfirmasi. Iya, sama-sama, Kak. Boleh dimulai, Kak. Oh silahkan Kak Wawan, silahkan dimulai Oke, prosesnya. eh, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih buat Fatih ya, Kak manggilnya Fatih. Eh, Perkenalin dulu deh, mungkin Fatih belum kenal nama kakak, Ikhwan Mahendra, terus ada teman kakak sebagai pengajar juga, ada Kak Rani. Nah, buat hari ini kita bakal belajar fisika buat pertemuan kedua dengan subbab yaitu gaya. Nah, kakak izin share screen ya. Udah kelihatan belum Kak Rani? Alhamdulillah udah Kak. Oke, bentar. Nah, jadi seperti yang kakak bilang tadi, Fatih, buat pertemuan sore ini fisikanya kita bakal belajar mengenai gaya. Nah, terus buat sore ini kita ada 4 submateri yaitu pretest, materi, posttest, dan penutup. Nah, kita langsung aja masuk ke yang pertama yaitu pretest. Kui kerjain. Nah, buat Fatih bisa nih dikerjain dulu ada pretest nih sebelum kita masuk ke materi nantinya. Kakak pengen tahu sekarang nih Fatih sampai di mana sih kemampuan fisikanya di bab gaya dan gerak. Kak Ninda boleh Kak Ninda. Kak Rani boleh desain buat linknya nggak Kak? Udah dong, ada di Oh, chat. oh, udah. Buat Fatih, sebelum kita masuk ke materi, boleh dikerjain dulu deh, Tih. Semangat, Fatih. Nah, tuh dapat semangat dari kakaknya tuh. Fatih santai aja kerjainnya. Kakak tungguin kok. Fatih nanti kalau udah selesai boleh langsung konfir aja ya ke chat boleh. Terus kalau mau on mic juga dipersilahkan banget.
hold you, all you to the bone. Have I ever told you when you are all alone? And if I ever forget to tell you how I feel, listen to me now, babe. I want you to the bone. I want you to the bone. I want you to the bone. And maybe if you can see what I feel through the bone, every corner in me, that's your precious to grow. Maybe I need you more. I'm saying how I feel, but I didn't mean it before. I want you to the bone. I want you to take me home. I'm falling, hold me, I'm rolling, losing control. Body and soul, losing for sure. I'm already yours. Hold you down, I'm all in. Hold you tight, you're calling. I'm taking control. Your body and soul, losing for sure. I'm already yours. Will that be alright? Will that be alright? I want you to the so bad I can't breathe. I want you Mungkin Fatih udah yang ngerjainnya. Kalau emang belum nanti bisa dilanjutin. Mungkin Kak Wawan boleh itu share screen juga. Oke, kakak mulai share screen lagi ya. Ya. Share screen. Nah, oke, udah. Kelihatan belum Kak? Udah Kak, udah. Oke, kita langsung mulai aja pertemuan fisika yang kedua, subbab materi, gaya dan gerak. Nah, sebelumnya tadi kan Fatih udah ngerjain nih, coba ngerjain dari pretesnya. Nah, kakak pengen ngasih kisi-kisi nih. Jadi gimana sih kita ngerjain pretes yang pertama ini di bab gaya dan gerak ini? Nah, jadi di sini tuh ada Kak Yudo sudah ngerjain Kak, sudah selesai tadi. Oh, makasih Kak, udah konfirm. Oh iya, Al-Fatih maksudnya Kak. Iya. Oke, mantap banget. Nah, kakak pengen mungkin tadi udah ngerjain ya. Nah, di sini kakak pengen ngejelasin lebih rinci lagi mungkin gimana sih cara ngerjain dari soal pretest yang ini. Nah, jadi ceritanya di sini ada 3 orang nih. Ada Fatih, ada temannya Fatih 2 yaitu Budi dan Bidu. Nah, kalian bertiga memberikan gaya kepada sebuah benda diam yaitu balok dengan gaya ke kanan yaitu Fatih sebesar 5 Newton. Kemudian ada Budi yang ke kanan juga sebesar 4 Newton. Dan si Bidu sendiri menariknya ke arah yang berlawanan, yaitu ke arah kiri sebesar 10 Newton di sini nih. Nah, jadi kita masuk ke pertanyaan pertama. Kemana meja guru akan bergerak? Nah, pertanyaannya kayak gitu, Tih. Buat ngejawab pertanyaan ini, kita harus tahu gaya yang terjadi pada benda nih, Tih. Nah, jadi pada benda meja guru ini tuh terjadi 3 gaya kan, tadi oleh Fatih, oleh Bidu, sama oleh Budi. Nah, si Fatih sendiri sama si Budi itu menarik meja gurunya ke arah kanan. Jadi, buat ke arah kanan sendiri, meja guru ditarik dengan besar gaya, sebesar gaya total sebesar 5 ditambah 4, yaitu gaya oleh Fatih ditambah gaya oleh Budi. Jadi gaya ke kanan itu ada sebesar 9 Newton. Sedangkan gaya yang ke kiri cuman ada si Bidu nih dengan besar gaya sebesar 10 Newton. Nah, karena gaya yang dilakukan itu lebih besar yang ke kiri, jadi secara otomatis meja guru yang awalnya diam tadi akan bergerak ke arah
kiri. Nah, kayak gitu tuh. Buat soal yang kedua, berapa gaya total yang dialami meja? Nah, buat pertanyaan ini, kita bisa pakai eh, persamaan gaya total atau sigma F, kita sering nyebutnya sigma atau total gaya, yaitu gaya-gaya yang bekerja pada benda kita jumlahin nih, Tih. Tadi ada gaya yang dilakukan oleh Fatih, kemudian ada gaya yang dilakukan oleh Budi, dan gaya yang dilakukan oleh Bidu. Nah, tapi di sini karena mereka ada yang punya arah berlawanan, kita anggap arah ke kanan ini sebagai nilai plus, sedangkan ke arah kiri sebagai nilai minus. Nah, kita masukin aja tadi oleh Fatih kan ke kanan sebesar 5 Newton, kita masukin aja 5 Newton. Sedangkan si Budi tadi juga ke kanan sebesar 4 Newton. Tapi buat si Bidu sendiri dia menarik 10 Newton tapi ke kiri. Jadi kita anggap gayanya itu bernilai negatif 10. Nah, jadi total gaya yang bekerja pada benda itu sendiri adalah sebesar minus 1, atau hal ini berarti benda bergerak ke kiri sebesar 1 Newton. Kayak gitu, Tih. Kalau ditanya berapa total gaya yang dialami meja, maka besarnya sebesar 1 Newton dan arahnya ke kiri. Kayak gitu. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang ketiga nih. Coba simpulkan, siapa yang paling kuat di antara Budi, Bidu, dan Fatih? Jawabannya udah pasti jelas ya. Jawabannya yang paling kuat adalah si Bidu. Kenapa? Karena dia dengan seorang diri berhasil mengalahkan gaya yang diberikan oleh dua orang, yaitu Fatih dan Budi. Kayak gitu. Jadi jawaban ketiga pertanyaan pretest udah clear ya. Kita bisa masuk ke materi inti, yaitu gaya dan gerak. Kui perhatiin. Nah, jadi mungkin Fatih udah sering malahan dengar apa sih gaya. Nah, mungkin kalau di kehidupan sehari-hari Fatih nemuinya tuh gaya ya model atau mungkin fashion atau mungkin looking lah, visual lah, kayak gitulah. Tapi gaya yang kita bahas di sini itu beda, bukan gaya yang seperti fashion tadi. Nah, gaya yang dibahas di sini adalah gaya menurut fisika. Nah, jadi gaya menurut fisika apa sih, Kak? Gaya menurut fisika didefinisikan sebagai sebuah tarikan ataupun dorongan. Sebagai contoh, misalkan nih, Fatih ngelihat teman Fatih lagi duduk nih, kemudian secara sengaja Fatih dorong. Nah, di situ Fatih melakukan gaya berupa dorongan kepada teman Fatih, kayak gitu simpelnya. Kemudian si gaya ini sendiri menyebabkan tiga hal nih, Tih. Yang pertama ada gaya menyebabkan perubahan pada gerak benda. Sebagai contoh, dari diam menjadi bergerak. As example atau sebagai contoh kayak gini. Misalkan nih, di sini ada Fatih lagi main ayunan nih sama Kak Rani. Nah, awal mulanya Kak Rani ini diem nih. Tapi ada Fatih di belakang, kemudian secara tiba-tiba mendorong ayunan tersebut. Nah, kemudian Kak Rani bakal bergerak dengan besar kecepatan sesuai dengan gaya yang diberikan Fatih tadi. Nah, ini yang disebut sebagai gaya menyebabkan perubahan gerak benda, yaitu benda yang semula diam menjadi bergerak. Nah, kayak gitu, Tih. Buat yang kedua adalah gaya menyebabkan perubahan pada bentuk benda. As example, misalkan nih, Fatih punya yang namanya Play-Doh, atau mungkin plastisin, atau mungkin sekarang banyaknya slime lah ya. Nah, awal mula punya nih Fatih slime, bentuknya bulat. Kemudian sama Fatih diberikan gaya dorongan dengan cara ditekan pakai tangan. Nah, lama-kelamaan si slime ini akan berbentuk pipih atau lonjong kayak gitu. Nah, perubahan bentuk dari bulat menjadi lonjong ini itu disebabkan oleh gaya tekan yang diberikan Fatih tadi. Nah, di sini bisa disimpulkan kalau gaya menyebabkan perubahan pada bentuk benda, Tih. Terus yang ketiga ada gaya menyebabkan perubahan pada kecepatan. Contohnya gimana sih, Kak? As example, misalkan Fatih naik sepeda nih. Ada Fatih naik sepeda. Anggaplah ini naik sepeda lah ya. Nah, kecepatannya 4 meter per sekon. Nah, tapi karena Fatih terburu-buru, kemudian sama Fatih dikayuhnya lebih cepat lagi. Nah, sepeda ini dikayuh lebih cepat lagi. Nah, akhirnya sampai si sepeda itu berjalan dengan kecepatan 10 meter per sekon. Nah, ini sebagai contoh bahwasanya gaya merubah
kecepatan benda yang awalnya dari 4 menjadi 10 meter per second. Nah, kemudian selain itu ada beberapa jenis gaya nih, Tih. Yang pertama ada gaya sentuh. Sesuai dengan namanya, gaya ini tuh berlaku ketika disentuh. Sebagai contoh, ada yang namanya gaya gesek, kemudian ada gaya otot, ada gaya dorong, dan gaya lain yang melibatkan sentuhan. Kemudian yang kedua, ada yang namanya gaya tak sentuh. Nah, gaya ini nggak memerlukan sentuhan, atau terjadi karena posisi dia nih, Tih. Sebagai contoh ada yang namanya gaya gravitasi nih. Kemudian ada juga yang namanya gaya listrik dan gaya magnet. Kayak gitu, Tih. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Jelas kan ya? Oke, Kak, anggap jelas ya. Kemudian kita masuk yang kedua, materinya ada hukum Newton mengenai gerak. Nah, jadi buat Fatih mungkin udah pernah dengar nih Newton. Newton merupakan salah satu ilmuwan lah zaman dahulu yang menemukan gravitasi. Nah, mungkin udah sering banget kan dengar si Newton ini lagi duduk di bawah pohon apel nih. Terus kemudian ada apel yang jatuh ke kepalanya. Terus akhirnya dia nyimpulin kalau si apel ini terkena gaya gravitasi sehingga bisa jatuh. Nah, ini udah pasti si Fatih udah terkenal banget lah. Karena si Newton ini bapak dari segala bapak lah gampangnya. Di fisika nih dia pakarnya lah kayak gitu. Kemudian buat hukum Newton sendiri itu terbagi menjadi 3 nih di bidang gerak. Yang pertama ada hukum Newton 1. Hukum Newton 1 itu berbunyi atau sering disebut sebagai hukum kemalasan atau hukum kelembaman. Atau mungkin Fatih lebih kenal sebagai hukum inersia. Kayak gitu juga. Jadi bisa kemalasan, kelembaman, ataupun keinersiaan. Nah, didefinisikan sebagai kecenderungan suatu benda untuk mempertahankan posisi awalnya. Contoh paling dekat bisa kamu amati berkenaan dengan hukum 1 adalah ketika kamu naik angkot terus direm mendadak. Nah, mungkin Fatih pernah nih lagi naik sepeda motor sama bapak atau mungkin ibu dengan kecepatan full mungkin 100 km per jam nih. Terus tiba-tiba ada kucing nyebrang sama si bapak, sepeda motornya direm mendadak nih. Nah, tadi kan awalnya si Fatih udah bergerak nih dengan kecepatan 100 km per jam. Kemudian motor direm sampai kecepatannya 0. Nah, tapi di situ Fatih akan melakukan hukum Newton 1 yaitu hukum kemalasan. Karena Fatih udah pertamanya bergerak, maka Fatih akan terus bergerak sehingga pas direm mendadak, Fatih akan nabrak ke punggungnya si bapak karena Fatih masih tetap bergerak meskipun motornya udah diberhentiin. Kayak gitulah kira-kiranya. Kemudian buat formulasi hukum Newton 1 bisa Fatih lihat di sini ada sigma F atau total gaya yang bekerja sama dengan 0. Buat konsekuensinya adalah benda diam atau bergerak lurus beraturan. Benda bergerak lurus dikatakan bergerak lurus beraturan jika atau hanya jika benda mengalami percepatan sebesar 0 meter per second kuadrat. Nanti kita bisa jelasin apa sih percepatan di materi selanjutnya. Kemudian, nah ini yang kedua ada hukum Newton 2 yang berisi atau didefinisikan sebagai percepatan suatu benda akan semakin besar jika diberikan gaya yang hubungannya berbanding lurus dan berbanding terbalik dan berbanding lurus juga dengan massa benda. Atau mungkin bisa diformulasiin kayak di bawah sini nih, lingkar ini. Didefinisikan sebagai A sama dengan sigma F per M, atau A akan berbanding lurus dengan besarnya gaya yang diberikan dan berbanding terbalik dengan besarnya massa benda. Sebagai contoh nih, misalkan Fatih punya gaya sebesar 100 Newton. Nah, kemudian gaya ini dipakai buat mendorong mobil yang besarnya 700 Newton sama 700 kg dan mobil yang bermasa 2600 kg. Nah, berapa percepatan yang dihasilkan pada tiap-tiap benda? Kita tanya, ini sebagai A1, ini sebagai A2. Boleh kita masukkan ke formulasinya aja. Buat A1, berarti besarnya gaya yang Fatih punya, yaitu 100 Newton,
dibagi masa mobil pertama yang Fatih dorong yaitu sebesar 700 kg. Nah, besarnya percepatan yang terjadi adalah 1/7 meter per sekon kuadrat. Nah, ini besar percepatan yang pertama nih. Kalau besar percepatan yang kedua gimana, Tih? Sama aja caranya. Besar percepatan kedua adalah gaya yang Fatih berikan dibagi dengan besarnya massa yang Fatih dorong. Atau hasilnya ketemu 1/26 meter per sekon kuadrat. Nah, dari keduanya mana percepatan yang lebih besar? Jawabannya adalah percepatan dari mobil pertama. Kenapa? Karena di sini gaya yang diberikan sama, tapi buat massa yang diberikan gaya berbeda, yaitu lebih besar yang kanan atau lebih besar yang kedua, sehingga bisa disimpulkan bahwasanya percepatan akan berbanding lurus dengan gaya dan percepatan akan berbanding terbalik dengan besarnya massa benda. Kayak gini. Itu mungkin untuk hukum Newton 2. Oh, mungkin kakak tambahin sedikit ya. Mungkin tadi kan kakak udah janji mengenai apa sih percepatan itu. Nah, sebenarnya percepatan di fisika sendiri sekon, dia mempercepat sepedanya dari yang tadi 4 meter per sekon menjadi 10 meter per sekon. Nah, kalau ditanya berapa besar percepatannya, kita bisa masukin ke definisi dari percepatan ini, yaitu besarnya perubahan kecepatan, yaitu dari 4 menjadi 10 atau 10 dikurangi 4, dibagi dengan lama waktu dia berubah, kayak gitu, yaitu sebesar 2 sekon. Jadi besar percepatan yang terjadi oleh Karani yang mempercepat sepedanya adalah sebesar 6 dibagi 2, yaitu 3 meter per sekon kuadrat. Nah, kayak gitu mungkin definisi dari percepatan itu sendiri, Tih. Oke, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu hukum 3 Newton atau sering disebut sebagai hukum aksi reaksi nih, Tih. Aksi reaksi. Sorry. Nah, buat hukum ketiga Newton ini bisa diformulasiin kayak gini. Besarnya F aksi sama dengan minus F reaksi. Nah, kenapa minus sih, Kak? Karena dalam gaya aksi reaksi, kita misalkan Fatih memukul tembok. Misalkan ini ada tembok, terus Fatih memukul tembok. Fatih memberikan gaya pukul sebesar F. Nah, maka tembok akan mengembalikan gaya pukul Fatih sebesar F. Tapi dengan arah yang berlawanan. Oleh karenanya, gayanya dikasih tanda minus kayak gitu. Itulah mengapa kalau misalkan Fatih mukul tembok, tangan Fatih rasanya sakit karena ada gaya balik, yaitu gaya reaksi yang besarnya sama kayak sebesar Fatih mukul, tapi arahnya ke arah Fatih sendiri kayak gitu. Mungkin buat hukum Newton sesimpel itu aja sih. Kemudian nah udah kita masuk ke subbab yang ketiga, yaitu post test. Tadi kan udah kakak jelasin mengenai hukum 1 Newton, kemudian hukum 2 Newton, kemudian ada percepatan tadi sedikit juga kakak jelasin, kemudian juga ada hukum aksi reaksi atau hukum 3 Newton juga kan. Nah, mungkin sebelum post test, kakak pengen tanya dulu nih, mungkin dari Fatih ada yang masih menjadi tanda tanya nggak, atau mungkin ada yang bingung nggak? Bisa ditanyain di kolom komentar deh. Izin konfirmasi, Kak. Gimana? Izin konfirmasi, kayaknya Fatihnya keluar deh. Oh, oke. Mungkin Kak Sipa boleh ditanya itu Fatihnya. Aku stop sharing dulu ya. Oke.